Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan channel ini. Dan bagi Anda yang baru tahu channel ini, jangan lupa untuk mensubscribe dan menyalakan tombol notifikasinya agar Anda tidak ketertinggalan dengan video saya. Oke, sahabat petani pisang, di episode ini saya akan menjelaskan tetap masalah hitung-hitungan antara padi dan pisang. Jadi kemarin ada video-video yang menjelaskan bagaimana kos dari biaya padi, terus yang kedua bagaimana perhitungan hasil dari antara padi dan pisang. Yang saat ini akan saya jelaskan masalah biaya lain dan kendala. Satu adalah masalah penyakit. Kita kupas masalah padi dulu. Padi pada waktu baru tanam dia rawan akan terkena sundep. Itu penyakit padi yang mayoritas ada adalah sundep. Kalau kita sebelum menanam kita bibit, kita semprot dulu. Waktu sebelum kita tanam kita semprot, kita insya Allah akan aman. Tetapi kalau tidak kita semprot, pas siklus bulan dia jatuh pada pertengahan bulan, niscaya bibit-bibit itu akan ada telur-telur dari calon sundep, calon ular itu dari jenis lalat buah. Di situ setelah kita tanam, kalau 1 minggu atau 2 minggu kita tidak cepat melakukan penyemprotan, itulah rawan dari penyakit pertama yang menghampiri tanaman kita di padi adalah sundep. Oke, setelah sundep berhasil lolos di usia remaja, kita akan menemukan tikus. Kalau daerah sini tikus sangat banyak. Dia akan memakan padi yang baru istilahnya remaja, belum berbuah, belum mengandung. Dia sudah menggerogoti karena dia akan memakan bonggolnya itu manis. Itu kurang lebih padi umur 35 hari. Mau pemupukan yang kedua atau setelah pemupukan buah, tikus itu menyerang. Tikus sangat banyak. Kita bagaimana menanggulanginya? Bisa dengan obat atau bisa dengan jaring atau banyak daerah setrum. Tapi kalau setrum sangat berbahaya karena banyak petani-petani yang mati karena setrumnya sendiri. Kalau di sini hanya sebatas obat, hanya sebatas melakukan penjaringan di area sawah. Terus setelah itu datang lagi hama wereng, cabuk putih, itu pasti. Nah, kita hama-hama itu taruhlah sangat mudah. Kita berikan obat, semisal di situ obat dosis rendah, semisal apalah, tergantung senangnya Anda, banyak di toko-toko pertanian. Setelah itu masuk waktu mengisi, kita harus melakukan persiapan pengisian dengan pupuk daun ataupun dengan semprot anti jamur. Kalau kita tidak melakukan itu, padi kita akan kurang berisi, bobot rendemannya berkurang, dan rawan terkena dari penyakit potong leher, keresek, dan pengisian yang kurang optimal karena dari bulir-bulir padi itu akan dimakan oleh wereng. Jadi di terakhir kita masih membutuhkan penyemprotan, bisa dengan obat jamur merek apa saja yang intinya menghindari dari jamur potong leher, keresek, maupun jenis-jenis jamur yang lain. Terus kita juga melakukan penyemprotan dengan pengisian bulir dengan pupuk daun, bisa merek-merek tertentu atau racian sendiri, dan juga masih kita membutuhkan inseksida terakhir sebagai penanggulangan hama-hama termasuk wereng. Oke, itu adalah penyakit pisang. Kalau penyakit padi, kalau penyakit pisang mayoritas cuma layu fusarium, layu bakteri, dan kerdil. Jadi kalau layu bakteri jelas dia di perbonggolan ada ulernya, ada kumannya. Kita bisa melakukan penyuntikan inseksida sistemik. Kalau layu fusarium kita bisa melakukan obat jamur, bisa H2O, bisa kita menggunakan jamur trichoderma, bisa kita menggunakan gamping, pengeringan, dan lain-lain. Itu untuk jamur. Dan layu kerdil kita bisa melakukan pemotongan, pengobatan inseksida yang sistemik, insya Allah akan sembuh. Dan pencegahannya kita sering dalam 2 minggu sekali melakukan pembersihan, penyemprotan atau lain untuk pisang. Insya Allah pisang kita akan
sehat tanpa penyakit dan tanpa kendala yang berarti. Jadi itulah hitung-hitungan penyakit dan kendala-kendala plus minus dari padi dan pisang. Yang jelas saya garis bawahi untuk padi itu penyakitnya juga banyak, rawan, obatnya mahal, mulai dari penyakit sundep, resek, bulir kurang terisi, terus tikus, terus potong leher dan lain-lain. Kita ketergantungan obat dari pestisida mahal yang memberikan cost sangat besar dan kita akan panen tidak menguntungkan yang besar. Kalau untuk pisang kita bisa mengatur obat-obatnya selama kita perawatan bagus, pH bagus, insya Allah penyakit tidak akan datang. Kemungkinan kalau musim angin kendalanya akan roboh. Maka dari itu kita melakukan penjagaan, penahanan pisang agar tidak roboh. Jadi itulah yang saya bisa sampaikan. Penentuan yang Anda tanam tergantung pada Anda. Yang jelas saya di video ini menjelaskan kendala plus minus dari padi dan pisang. Ini berdasarkan pengalaman saya yang saya tanam. Apabila ada ketidaksamaan dari yang saya sampaikan, mungkin kita beda pengalaman, itu karena bisa terjadi karena faktor lahan, bisa juga karena faktor tanaman jenis padi ataupun jenis bidang, dan faktor cara perawatan. Jadi jangan disamakan satu daerah dengan daerah lain, karena daerah satu dengan daerah lain tentunya akan terjadi perbedaan dari jenis penyakit, perawatan, dan biaya, mungkin juga penjualan. Karena luasnya Indonesia dengan karakter tanah, iklim, suhu yang mengakibatkan tanaman A ditanam di tanaman B bisa juga tidak bisa untuk berbuah bagus, begitu juga sebaliknya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo petani pisang Nusantara.